Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala SKP, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan juga barangkali Kepala Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA yang juga mengikuti kanal ini, para tutor, pamong belajar, dan juga para guru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berlakunya standar nasional yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan juga perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 terkait khususnya ini pembahasan kali ini adalah khususnya implikasinya pada kurikulum yang masih berlaku pada saat ini. Oleh karena itu, simak video ini sampai tuntas, jangan di skip, dan juga bagi teman-teman Bapak Ibu sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjelaskan implikasi standar nasional pendidikan yang baru terhadap kurikulum yang berlaku. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yaitu perubahan pertama tentang standar nasional pendidikan, kemudian perubahan kedua yang diatur dalam PP 13 tahun 2015 itu sudah dicabut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021. Jadi secara hukum PP 57 ini bukan merupakan peraturan pemerintah perubahan ketiga, tapi merubah secara komprehensif terkait dengan standar nasional pendidikan. Walaupun standar nasional pendidikan itu tetap 8 sebagaimana diatur di dalam undang-undang, ya, tetap 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian PP 57 ini mencabut 3 peraturan pemerintah itu sudah saya sebutkan tadi, dan juga ada perubahan yaitu PP nomor 4 tahun 2022. Nah, eh, peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang standar nasional pendidikan kemudian diturunkan ke dalam standar yang masing-masing standar itu diatur di dalam peraturan menteri. Nah, peraturan menteri yang sudah terbit itu ada tujuh standar, tinggal satu standar yang belum terbit, yaitu standar tentang tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang menarik adalah bahwa standar nasional pendidikan ini berlaku untuk semua kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, ini mulai dari peraturan pemerintah terbitnya 2021, kemudian perubahannya 2022, dan kemudian mulai terbit Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, kemudian Permen nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, Permen nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, kemudian Permen nomor 21 tentang standar penilaian, Permen 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, kemudian terbit juga tentang standar pembiayaan Permen 18 2023, standar sarana prasarana Permen 22 tahun 2023, kemudian Permen 47 tahun 2023. Nah, semua peraturan ini berlaku untuk kurikulum yang sekarang ini berlaku. Nah, persoalannya adalah pada saat ini masih berlaku kurikulum 2013, kan begitu ya. Jadi kurikulum 2013 kan masih berlaku, dan saat ini pada saat video ini ditayangkan itu belum berlaku kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional berdasarkan
keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 262 garis miring M garis miring 2022 terkait dengan pemulihan pembelajaran. Jadi Kepmen 262 itu bukan tentang kurikulum merdeka, tapi tentang pemulihan pembelajaran. Nah, di dalam Kepmen itu ada 3 opsi. Dan bisa satuan pendidikan itu menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum darurat, seperti ketika masa pandemi COVID-19, atau menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini masih sebatas salah satu opsi dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kebetulan pada tahun pelajaran 2023-2024 sudah terdapat 69%, hampir 70% satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka. Baik sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka masuk kategori mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Sudah ada 69%. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti yang belum menggunakan kurikulum 2013 karena standarnya itu sudah berlaku yang baru, artinya juga menggunakan standar yang baru. Kenapa? Karena Permen 5 tahun 2022 ini sudah mencabut Permen nomor 20 tahun 2016, yaitu tentang hal yang sama, SKL. Jadi walaupun kurikulumnya itu 2013, SKL-nya itu sudah menggunakan Permen nomor 5 2022. Begitu juga standar isinya. Standar isinya Permen nomor 21 tahun 2016 itu sudah dicabut. Nah, berarti walaupun satuan pendidikan itu masih menggunakan kurikulum 2013, standar isinya menggunakan Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Begitu juga standar prosesnya menggunakan Permen nomor 16 tahun 2022. Begitu juga standar penilaiannya menggunakan Permen nomor 21 tahun 2022. Nah, Pak, terkait dengan Permen nomor 21 tahun 2022 ini adalah bagaimana kita menentukan kelulusan, yaitu penentuan kelulusan itu sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 cukup menggunakan nilai rapor, tidak perlu melakukan ujian akhir satuan pendidikan, karena di dalam pasal 13 dalam pasal 13 itu sudah dicabut terkait dengan ketentuan ujian nasional. Terkait ketentuan ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu sudah dicabut. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa standar nasional pendidikan berlaku yang baru juga turunannya itu sudah 7, tinggal kita tunggu satu lagi. Ini semuanya berlaku untuk kurikulum 2013 dan juga tentunya kurikulum merdeka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, standar-standar ini berlaku untuk semua jenjang. Nah, kalau dulu kan kita mengenal ada standar PAUD, kemudian di kesetaraan ada standar proses sendiri, ya. Nah, sekarang itu semuanya normanya diatur dalam satu peraturan. SKL mengatur semua jenjang, mulai PAUD, pendidikan dasar, SD, SMP, ibtidaiyah, sanawiyah, paket A, paket B. Menengah mengatur SMA, paket C, SMK, madrasah aliyah. Itu diatur dalam satu permen. Begitu juga standar isinya. Begitu juga standar prosesnya. Juga mengatur semua jenjang. Jadi sekarang tidak ada lagi peraturan menteri yang mengatur standar proses khusus pendidikan kesetaraan, tapi mengacu kepada Permen nomor 16 tahun 2022. Ya, terus ada yang berkomentar, wah, kalau begini kita sekarang prosesnya disamakan dengan sekolah. Nah, tolong yang mengomentari seperti itu bisalah membaca terlebih dahulu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Ya, kalau dalam bahasa lebih begini, wah sekarang kita diformalin gitu ya, sekarang kita diformalin, prosesnya sama dengan formal. Justru kalau kita melihat standar proses itu sangat
fleksibel, menyenangkan, dan bagaimana kita mengembangkan kegiatan pembelajaran yang inspiratif, melibatkan peserta didik, dan ini non formal banget gitu loh. Standar prosesnya itu non formal banget. Nanti Bapak Ibu silahkan dipelajari lebih detail ya mengenai standar proses Permen nomor 16 tahun 2022. Begitu juga Permen nomor 21 tahun 2022 berlaku untuk semua jenjang. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ya, peraturan pemerintah nomor 57 2021 dan perubahannya nomor 4 2022 dan turunannya peraturan-peraturan menteri ini, satu, berlaku untuk semua kurikulum. Yang kedua, berlaku untuk semua jenjang. Implikasinya apa Bapak Ibu? Implikasinya adalah bahwa ketika di dalam peraturan itu disebutkan bahwa unit eselon 1 diwajibkan atau diberi amanat tugas untuk menyusun panduan pembelajaran dan asesmen, maka Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu menyusun 2 panduan untuk pembelajaran dan asesmen. Tapi untuk KOSP, bagaimana pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak dibedakan untuk kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Artinya apa? Artinya pelaksana kurikulum 2013, pengembangan atau penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikannya sama dengan yang kurikulum Merdeka. Tidak menggunakan format yang berbeda. Nah, tapi untuk pembelajaran dan asesmen, ya, untuk pembelajaran dan asesmen sekali lagi, bagaimana merencanakan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan asesmennya pada kurikulum 2013 itu kan masih menggunakan KI dan KD gitu ya. Nah, bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya terutama pada tahap perencanaan? Nah, ini diatur dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Bagaimana menyusun TP, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Bapak Ibu bisa membuat TP KD dijadikan TP atau membuat TP mandiri berdasarkan pemahaman pencermatan analisis dari kompetensi dasar, yaitu KD 3 pengetahuan, 31 pengetahuan, KD 41 keterampilan. Ini di kurikulum 2013 kan seperti itu. Termasuk penilaiannya nih. Penilaiannya pada kurikulum 13 kan masih ada penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Nah, pada standar penilaian yang menggunakan standar isi tadi, standar kalau kita mencermati standar penilaian dan standar isi, terutama di standar isi, kan tidak lagi kita mengenal adanya pengelompokan kompetensi, mulai sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga implikasi di dalam penilaian, nanti nilai di rapot itu satu nilai gabungan antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, ini merupakan implikasi dari standar-standar yang baru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya, karena berlaku untuk dua kurikulum. Jadi Bapak Ibu, bagi bagi guru, kepala sekolah, tutor, pamong belajar, kemudian kepala sekolah, kepala SKB, kepala PKBM yang masih melaksanakan kurikulum 2013, silahkan dibaca panduan yang di sebelah kiri ini ya. Panduan di sebelah kiri. Nah, panduan sebelah kiri ini berlaku untuk kurikulum 13 dan juga berlaku untuk teman-teman yang menggunakan belajar IKM ya, sudah kurikulum Merdeka tapi masih mandiri belajar, ikut IKM tapi masih mandiri belajar. Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu yang pada saat video ini ditayangkan masih ada kategori IKM mandiri berubah, IKM mandiri berbagi, silahkan pelajari panduan pembelajaran asesmen yang di sebelah kanan. Ini untuk teman-teman satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, tapi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini kan bertahap kan? Bertahap apa namanya? Bertahap pelaksanaannya. Mulai dari kelas 10, kalau yang SMA pakai C gitu ya. Nah, berarti yang kelas 11 dan kelas 12 ini kan masih kurikulum 2013. Jadi memang
harus belajar dua-duanya. Belajar panduan yang kuning, maaf yang berwarna biru, kemudian panduan yang berwarna coklat. Silakan dipelajari, kemudian diskusikan sesama pendidik, sesama guru, sesama tutor, sesama pamong di setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan pemahaman bersama terkait bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan bagaimana melakukan penilaian atau assessment. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf dan silakan memberikan komentar, masukan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.